Tahukah Anda, setiap kali data tanda daftar gudang dibutuhkan untuk pelaporan dan pengawasan, proses pencarian seringkali memerlukan waktu karena data belum tersusun secara terintegrasi. Padahal, data yang akurat merupakan fondasi pengambilan keputusan yang tepat. Perkenalkan, saya Diajeng Sendatalari, penata layanan operasional pada bidang sarana dan pelaku distribusi di Sperdagin Kabupaten Cirebon. Melalui video ini, saya akan memaparkan aksi perubahan berjudul Penguatan Tata Kelola Data OSS Tanda Daftar Gudang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. Karena aksi perubahan ini dilatar belakangi oleh kondisi saat ini, data tanda daftar gudang atau TDG yang diperoleh melalui sistem OSS belum tertata secara optimal sesuai dengan kebutuhan pelaporan dan pengawasan. Sedangkan tujuan dari Lensta di Sperdagin adalah meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan perindustrian terhadap PDRB melalui penguatan akuntabilitas tata kelola pemerintah. Kondisi ideal yang diharapkan adalah tersedianya database TDG yang terintegrasi, akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sebagai sumber data utama dalam penyusunan laporan LKPJ, monitoring, serta pengawasan pelaku usaha distribusi. Maksud dan tujuan dari rencana aksi perubahan ini adalah memperbaiki pedoman dalam verifikasi teknis tanda daftar gudang, yang kedua penyusunan database tanda daftar gudang yang terstruktur, valid, dan mudah diperbarui, yang ketiga adalah inventarisasi data tanda daftar gudang dari OSS untuk mendukung ketersediaan data yang terstruktur, mudah diakses, dan siap digunakan dalam pelaporan serta pengawasan. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan identifikasi isu sebagai berikut. Yang pertama, tidak tersedianya data TDG yang valid, mutakhir, dan terkelola. Data yang tersedia belum terintegrasi dan belum dikelola secara sistematis. Sehingga ketika dibutuhkan untuk penyusunan LKPJ, monitoring maupun pengawasan pelaku usaha gudang, diperlukan proses pencarian dan pengolahan ulang yang memakan waktu. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia yang menangani pengelolaan data. Saat ini hanya dibantu oleh pengawas perdagangan ahli pertama. Yang ketiga, ketidaksesuaian data TDG antara sistem OSS dan kondisi lapangan. Sistem OSS bersifat dinamis dan bergantung kepada kepatuhan pelaku usaha untuk mengisi informasinya. Yang keempat, monitoring pelaku usaha gudang belum optimal dikarenakan data belum tersusun secara sistematis sehingga sulit. Berdasarkan identifikasi isu, ditemukan isu prioritas, yaitu belum optimalnya tata kelola data OSS TDG sebagai dasar penyusunan LKPJ dan pengawasan pelaku usaha distribusi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. Pendekatan yang dilakukan menggunakan metode SMART. Secara spesifik dilakukan inventarisasi, validasi, pemutakhiran data, penyusunan database terintegrasi, dan penyusunan laporan sebagai bahan LKPJ serta pengawasan pelaku usaha distribusi. Target ukurnya yaitu tersusunnya satu database terintegrasi, tervalidasinya minimal 90% data TDG, dan tersusunnya laporan data TDG secara tepat waktu sesuai kebutuhan organisasi. Kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan data OSS dan perangkat yang tersedia serta aplikasi Microsoft Excel atau Google Sheet. Kegiatan dilaksanakan selama 2 bulan dengan evaluasi di akhir periode. Mengatasi permasalahan belum optimalnya tata kelola data TDG, diperlukan solusi yang tidak hanya berfokus pada pengumpulan data, tetapi juga pada penguatan sistem dan tata kelolanya. Solusi pertama adalah pembaharuan standar operasional prosedur, verifikasi teknis tanda daftar gudang. Pembaruan SOP dilakukan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam proses verifikasi, validasi, pemutakhiran, dan pengelolaan data TDG. Dengan adanya SOP yang lebih relevan dan terstandar, pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara konsisten, terukur, dan akuntabel. Solusi kedua adalah dengan penyusunan database TDG terintegrasi berbasis Google Sheet. Pemanfaatan Google Sheet dipilih karena mudah diakses, mudah diperbarui secara real time, serta memungkinkan kolaborasi antar pegawai dalam pengelolaan data. Database ini memuat informasi penting seperti nomor induk berusaha, nama pelaku usaha, alamat gudang, KBLI, status perizinan, kapasitas gudang, dan data pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam pelaporan dan pengawasan. Melalui kombinasi pembaruan SOP dan pengembangan database terintegrasi, diharapkan tercipta tata kelola data TDG yang lebih efektif,
akurat, mutakhir, dan mudah diakses sehingga dapat mendukung penyusunan LKPJ, pengambilan keputusan, serta pengawasan pelaku usaha di distribusi. Karena aksi perubahan dilaksanakan selama 8 minggu. Adapun tahapannya, pada minggu pertama akan dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan pimpinan. Minggu kedua, pembaruan SOP verifikasi teknis TDG. Minggu ketiga, pengumpulan data TDG dari berbagai sumber. Minggu keempat, klasifikasi data berdasarkan NIB, KBRI, status perizinan dan sesuai format laporan LKPJ. Minggu kelima, penyusunan database terintegrasi berbasis Google Sheet. Minggu keenam, penyusunan laporan data TDG sesuai format LKPJ. Minggu ketujuh, koordinasi lintas bidang dan sinkronisasi data. Minggu ke-8, evaluasi capaian dan finalisasi laporan. Seperti yang sudah disampaikan, output rencana aksinya adalah berupa Google Sheet data tanda daftar gudang. Adapun linknya sebagai berikut. Dan yang kedua adalah draft standar operational procedure SOP pelaksanaan verifikasi teknis tanda daftar gudang. Adalah gambar pembaruan SOP. Pada SOP sebelumnya, alur proses hanya mengatur tahapan pelaksanaan verifikasi teknis di lapangan. Namun, setelah verifikasi selesai dilakukan, belum terdapat mekanisme yang jelas mengenai tindak lanjut hasil verifikasi, khususnya terkait pelaporan, pengolahan data, dan pemutakhiran database. Melalui pembaruan SOP, ditambahkan alur pelaporan hasil verifikasi, penginputan ke database, dan pemutakhiran data, sehingga hasil verifikasi dapat terdokumentasi dan dimanfaatkan secara optimal untuk pelaporan serta pengawasan. Sebelumnya, ketika data dibutuhkan untuk penyusunan LKPJ, monitoring maupun pengawasan, petugas harus membuka sistem OSS terlebih dahulu, melakukan pencarian satu persatu, kemudian mengolah kembali data yang diperlukan. Proses tersebut cukup memakan waktu, terutama ketika dibutuhkan data dalam jumlah banyak atau dalam waktu yang mendesak. Jika sebelumnya pencarian data TDG memerlukan pembukaan sistem OSS dan penelusuran data secara manual yang dapat memakan waktu hingga puluhan menit, kini melalui database Google Sheet, data dapat ditemukan dalam hitungan detik sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa risiko yang perlu diantisipasi. Di antaranya adalah data OSS tidak lengkap atau tidak mutakhir, gangguan sistem OSS, kesalahan input data, keterlambatan penyusunan laporan, maupun kerusakan atau kehilangan data. Langkah mitigasinya yaitu melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala, melaksanakan verifikasi teknis lapangan dan dokumentasi pendukung, melakukan pengecekan ulang dan validasi berjenjang, backup rutin di Google Drive maupun hard disk eksternal. Berdasarkan pelaksanaan rencana aksi perubahan, dapat disimpulkan bahwa penguatan tata kelola data OSS TDG merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. Implementasi aksi perubahan ini diharapkan mampu mendukung penyusunan LKPJ, meningkatkan efektivitas monitoring dan pengawasan pelaku usaha gudang, serta memperkuat pengambilan keputusan yang berbasis data. Data yang baik bukan hanya tersimpan, tetapi harus dapat dimanfaatkan melalui penguatan tata kelola data TDG. Kita tidak hanya membangun database, tetapi juga membangun fondasi pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan akuntabel. Demikian paparan rencana aksi perubahan yang dapat saya sampaikan. Atas segala perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.